Sastra adalah seni, dan seni menggambarkan keindahan dari segi makna atau deretan kata. Indah pada masa kini, juga pada masanya. Pada pertemuan pagi ini, kita akan mempelajari teks karya sastra lama yang cenderung menggunakan bahasa Melayu klasik, dilihat dari segi makna, nilai-nilai, serta karakteristik. Perkenalkan, saya Yanti. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau teks hikayat. Kita simpulkan bahwa teks hikayat adalah karya sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu klasik, berisi cerita yang dibacakan untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau untuk meramaikan pesta. Sekarang kita sudah mengetahui pengertian dari teks hikayat. Selanjutnya, kita analisis isi pokok yang terkandung di dalamnya. Kutipan paragraf pertama. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang lelaki yang bernama Indra Putra, yang dikatakan gagah perkasa, yang mempunyai kehebatan dan keistimewaan. Inti teks hikayat ini bercerita tentang Indra Putra yang gagah, memiliki kehebatan dan keistimewaan. Kita lanjutkan penggalan teks yang kedua. Ayahanda Indra Putra bernama Raja Bikrama Puspa dan bondanya bernama Tuan Putri Jamjam Ratna Dewi. Pada suatu hari, Raja Bikrama menjemput ahli nujum untuk ke istana untuk menilik masa depan anaknya. Inti dari penggalan teks ini, Raja Bikrama Puspa menjemput ahli nujum untuk menilik masa depan anaknya. Nah, jadi isi pokok adalah maksud, inti, atau isi dari penggalan teks. Isi pokok ini boleh kalian tulis menggunakan bahasa sendiri. Supaya kita lebih memahami bagaimana cara mencari isi pokok, kalian bisa membaca dan mempelajari buku paket bahasa Indonesia. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain: 1. Terdapat kemustahilan dalam cerita. 2. Kesaktian tokoh-tokohnya. 3. Anonim. 4. Istana sentris. 5. Menggunakan alur berbingkai. Kemustahilan dalam teks hikayat dapat dilihat baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya, bayi lahir disertai pedang dan panah. Terus, ada juga seorang putri keluar dari gendang. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian pada tokoh dalam hikayat. Adapun contohnya, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Terus, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Ketiga, ada anonim, berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Selain itu, hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan, yang bisa kita sebut istana sentris. Di dalam teks hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Maksud alur berbingkai adalah di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Kisah yang diceritakan itu diceritakan dari awal sampai akhir.
Jadi, ada cerita di dalam cerita. Nah, supaya lebih memahami, perhatikan contoh-contoh berikut. Hikayat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Nilai religi yakni kepercayaan terhadap Sang Pencipta atau nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Nilai moral yaitu nilai yang berisi ajaran tentang baik buruknya pandangan masyarakat. Bisa juga disebut nilai yang berlaku di masyarakat. Sementara nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Nilai sosial, nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi dengan sesama atau nilai yang berkaitan dengan hubungan sesama makhluk. Sementara nilai edukasi yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang terakhir ada nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan bahasa dalam seni sastra. Di samping bersifat imajinatif dan fiktif, dalam bahasa sastra banyak mengandung makna konotatif dan makna kiasan. Makanya karya sastra mengandung nilai estetik yang tinggi. Kita lihat juga dari pilihan kata yang digunakannya. Pada teks hikayat banyak menggunakan bahasa arkais dan cara penulisannya juga memang sangat luar biasa. Berikut ini sudah disertakan penggalan dan contoh dari nilai-nilai. Demikian penjelasan mengenai pokok isi, karakteristik, dan nilai-nilai dalam teks hikayat. Jangan lupa semangat berkarya. Jangan takut untuk mendapatkan kritikan, karena pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Oke, semangat belajar!